Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat menghadapi musuh, Long Hao Shen telah menghadapi yang paling kuat dari mereka. Sebagai seorang komandan, ia merencanakan segalanya jauh di depan, dan menyebabkan seluruh tim keluar dari situasi kematian tertentu tanpa satu pun korban. Baik itu dalam hal kekuatan, pengambilan keputusan, kecerdasan, atau kepemimpinan, dia sudah muncul di mata Luxi seperti seorang pemimpin sejati. Di bawah bimbingan Long Hao Shen, kekuatan bertarung Demon Hunter Squad kelas 21 telah keluar sepenuhnya, dan mereka berhasil menghemat kekuatan secara efektif. Tapi berapa banyak kontribusi yang dibawa prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad mereka? Seorang Long Hao Shen saja, itu sudah cukup untuk mencocokkan seluruh tim mereka. Pikir Luxi. Pada saat yang sama, Luxi juga menyadari, betapa sulitnya bagi seorang priest seperti dirinya, itu untuk memimpin sebuah tim. Meskipun para priest memiliki kekuatan pertempuran tertentu, peran mereka yang paling penting adalah mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk penyembuhan. Mereka sangat jauh jika dibandingkan dengan seorang ksatria, yang berada di garis depan untuk membuat keputusan. Alasan mengapa ksatria disebut landasan bagi Demon Hunter Squad adalah, bahwa ia dapat mempengaruhi seluruh medan perang dengan kemampuannya. Melihat ketulusan Luxi, Long Hao Shen mengungkapkan senyum tipis dan menyatakan, "Saudara Lu, kamu juga seharusnya tidak meremehkan dirimu sendiri. Tidak akan ada perubahan apapun yang kami putuskan bersama. Semua yang sudah kami janjikan, tetap akan kami lakukan. Karena kita akan menerima 70% dari hadiah, itu wajar kalau kita harus berbuat lebih banyak," ucap Long Hao Shen. Tapi Kapten Long, Luxi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tangan Long Hao Shen. Ekspresi Long Hao Shen menjadi sangat serius. "Sekarang bukan saatnya untuk membahas masalah ini. Aku hanya punya dua hal untuk dikatakan. Pertama, aku ingin menekankan hal ini. Di medan perang, semua orang harus benar-benar mematuhi perintah, karena kesalahan satu orang saja, itu kemungkinan akan menyebabkan pemusnahan seluruh tim. Memang benar, bahwa iblis adalah musuh bebuyutan kita, dan bahwa kita semua harus melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis. Tetapi dengan pertimbangan jangka panjang, bertindak dengan cara tidak sabar hanyalah bunuh tindakan diri. Jika kita ingin membunuh lebih banyak iblis untuk membalas saudara kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita untuk tetap hidup. Jika ada yang punya masalah dengan perintah aku, kamu dapat menolaknya di luar medan perang, dan kemudian, kita akan membicarakannya bersama. Jika aku tidak cukup mampu untuk memimpin seluruh tim, aku pasti akan mengundurkan diri untuk membiarkan pemimpin yang layak untuk menggantikan aku. Tetapi ketika kita akan bertempur lagi, aku berharap situasi seperti sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Jika ada yang menyebabkan masalah di saat pertempuran, dan mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh tim, jangan salahkan aku karena mengusir kamu dari tim tanpa keraguan," ucap Long Hao Shen menjelaskan. Ya, kedua belas orang berteriak setuju dengan suara keras, dan termasuk Dian Yan yang sangat sedih. Long Hao Shen melanjutkan, "Hal yang kedua adalah, tentang langkah kami selanjutnya. Karena kami sebelumnya telah terburu-buru untuk melarikan diri, aku telah menyesuaikan jalur pengembalian kami. Kami sudah tidak punya jalan kembali, karena bagian inti provinsi iblis Nareix tepat di belakang kami. Karena iblis dari sana berani merampok seluruh barang karavan Yueye, mereka jelas ingin membungkam semua orang. Itulah sebabnya kita hanya bisa terus maju, dan sekarang kita sudah memasuki lebih dari 200 km jauhnya di wilayah iblis. Meskipun wilayah provinsi Nareix ini panjang dan sempit, tapi wilayah yang dicakupnya ini tidak begitu luas. Setelah hanya 3 jam lagi, kami akan dapat mencapai perbatasan provinsi ini. Tetapi selama kita berada di dalam wilayah iblis, kita tidak akan pernah aman sepenuhnya. Aku harap, kalian semua harus tetap waspada. Sekarang, aku akan meminta pendapat semua orang. Haruskah kita terus membidik misi, atau sebaliknya, kita mengambil jalan memutar untuk kembali ke aliansi?" ucap Long Hao Shen. Setelah melalui pertempuran sebelumnya, Long Hao Shen telah memperoleh persetujuan tanpa ragu dengan suara bulat. Namun, dia tidak bisa maju sendiri,
dan memutuskan sendiri arah masa depan timnya. Dia harus membiarkan semua orang memberikan pandangan mereka sendiri. Perkataannya ini, telah menyebabkan Luxi lebih mengagumi Long Hao Shen. Dia menyadari, bahwa dalam keadaan yang sama, dia tidak akan memikirkan hal ini. Kalau begitu, mari kita terus maju. Kemungkinannya sangat rendah untuk menghadapi sesuatu seperti pengepungan pasukan iblis lagi, dan selama kita tidak menghadapi iblis apapun yang melebihi tingkat ke-7, seharusnya tidak ada masalah. Karena kita hanya 12 orang, itu tidak akan mudah untuk melukai kita. Meskipun wilayah iblis itu berbahaya, risiko dan keberuntungan adalah dua sisi dari satu koin. Pasukan perburuan iblis harus mengalami untuk berburu iblis agar dapat tumbuh. Ucap Luxi yang menyuarakan pendapatnya sendiri. Kata-katanya mendapat persetujuan orang-orang. Terlepas dari teror yang mereka alami dari pertempuran sebelumnya di Provinsi Nareix, pemburu iblis ini adalah milik elit generasi mereka, dan semuanya melalui pemeriksaan ketat aliansi, agar dapat memastikan kesetiaan mereka kepada aliansi, serta tekad mereka dalam berperang melawan ancaman iblis dan resolusi mereka. Lebih penting lagi, karena di bawah komando Long Hao Shen, mereka berhasil mempertahankan kekuatan bertarung mereka. Lantas, bagaimana mereka bisa menyusut kembali pada saat seperti itu? Melihat bahwa semua orang berbagi pendapat yang sama, Long Hao Shen mengangguk. Baiklah, karena semuanya baru saja diputuskan, mari kita segera memikirkan solusi untuk keluar dari kesulitan kita saat ini. Ucap Long Hao Shen. Saat dia berkata, dia melirik sambil melewati kereta di sisinya. Setelah 2 jam istirahat ini, Yue Ye sudah sadar kembali. Meskipun wajahnya masih pucat, matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Setelah minum beberapa pil, dia duduk di samping Leng Xiao di atas kendaraan, dan menceritakan sesuatu padanya. Waktu istirahat berlalu dengan cepat, dan pemburu iblis dari 2 pasukan pemburu iblis, serta beberapa penyihir masuk ke kereta, tetapi Leng Xiao dan Yue Ye masih duduk di depan kuda, yang berada di luar gerbong. Li Xin tidak mengikuti Long Hao Shen ke depan dan naik kereta. Long Hao Shen hanya memimpin CR, dan bergerak menuju Yue Ye dan Leng Xiao. Melihat mereka berdua datang, Yue Ye mengungkapkan senyum acuh tak acuh. Aku kira, kamu ingin berdiskusi dengan aku kan? Tetapi sebelum ini, bolehkah aku mengetahui nama kamu? Biarkan aku perkenalkan dulu, nama aku Yue Ye, dan aku adalah Presiden Kamar Dagang Yue Ye saat ini. Dan dia adalah Leng Xiao, teman dekat aku. Ucap Yue Ye. Long Hao Shen mengungkapkan ekspresi terkejut, tetapi dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Salam, Presiden Yue Ye. Nama aku Long Hao Shen. Balas Long Hao Shen. Long Hao Shen ya, gumam Yue Ye yang sepertinya merenungkan nama ini, dan melihat wajah tampan Long Hao Shen, kemudian dia bertanya sambil tersenyum. Aku benar-benar ingin tahu, berapakah umurmu? Apakah tidak apa-apa aku menanyakan umurmu, ucap Yue Ye. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, dan menjawab, aku minta maaf, tapi aku takut tidak bisa mengungkapkan informasi itu. Jawab Long Hao Shen. Yue Ye menghela nafas ringan sebelum melanjutkan. Jika kamar dagang aku memiliki anak muda berkekuatan besar yang luar biasa seperti kamu, mungkin kami tidak akan mengalami masa-masa buruk seperti itu. Tapi sayang sekali, kamu tidak termasuk kamar dagang kami. Dalam catatan kamar kami, aku sama sekali tidak ingat nama Long Hao Shen, dan aku tahu, kami tidak memiliki ksatria yang memiliki tungku sein spiritual. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu terima untuk bantuan yang kamu berikan kepada kami? Ucap Yue Ye. Dengan menghela nafas, Long Hao Shen mengerutkan alisnya. Itu akan sangat sulit untuk dipilih, Presiden Yue Ye. Jawab Long Hao Shen. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kilatan yang tak dapat dijelaskan, dan membawa sedikit niat membunuh. Memangnya apa yang kamu rencanakan? Tanya Leng Xiao. Leng Xiao menempatkan dirinya di depan Yue Ye, dan melindunginya dari pandangan Long Hao Shen. Setelah istirahat 1 jam, tubuhnya telah pulih sebagian besar. CR secara perlahan melangkah maju, dan langsung mengunci niat membunuh pada Leng Xiao. Tepat pada saat ini, pemandangan yang tidak terpikirkan terjadi di depan mata Long Hao Shen. Bang! Sebuah telapak tangan putih tersapu di punggung Leng Xiao, dan dengan menggigil, dia melirik Yue Ye dengan tatapan yang tidak ia mengerti, sebelum jatuh ke lengannya. Yue Ye membawa tubuh Leng Xiao,
lalu membiarkannya bersandar pada kereta, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Long Hao Shen dan Chai dengan acuh tak acuh. Aku pikir-pikir, mungkin bagi kita untuk berbicara dengan baik sekarang ini. Ucap Yue Ye. Long Hao Shen memegang tangan Chai, lalu mengisyaratkan dia untuk tidak bertindak terburu-buru, dan mengungkapkan senyum tenang. Kamu pasti menebak apa yang ingin aku lakukan kan, Presiden Yue Ye? Ucap Long Hao Shen. Yue Ye menjawab sambil menghela nafas. Kamu sama saja seperti para bajingan dari Provinsi Nareix itu, yang melakukan hal untuk membungkam semua orang kan, Kapten Muda Demon Hunter Squad. Balas Yue Ye. Mata Long Hao Shen menyusut tipis. Presiden Yue Ye memang orang yang pintar. Ucap Long Hao Shen. Yue Ye tersenyum pahit. Jika aku benar-benar cukup pintar, aku tidak akan menyebabkan karavan menghadapi bahaya seperti itu kali ini. Meskipun aku baru saja mengambil alih kamar dagang, aku sudah menempuh jalan ini puluhan kali. Melihat anak muda yang memiliki kekuatan besar seperti kamu, aku hanya bisa memikirkan pasukan perburuan kuil aliansi. Jika aku menebak dengan benar, dengan satu sinyal dari sisi kamu, semua bawahan aku di kereta akan dibunuh dalam sekejap. Namun sayang sekali, meskipun aku menebak dengan benar tentang identitas kamu, aku tidak berpikir bahwa kamu akan bertindak begitu cepat. Mempertimbangkan kekuatan kelompok 2 Demon Hunter Squads kamu, kami sama sekali tidak mengancam kamu kan, ucap Yue Ye. Long Hao Shen tersenyum samar dan menjawab. Aku melihat, bahwa kamu cukup pintar untuk menyembunyikan kartu truf kamu. Jika aku tidak salah menebak, Presiden Yue Ye harus memiliki dukungan militer. Dan kekuatan militer kamu ini cukup hebat. Ucap Long Hao Shen. Yue Ye menatap Long Hao Shen dengan konyol, tetapi tidak mencoba untuk menutupinya sama sekali, kemudian dia hanya memberikan jawaban yang aneh. Bagaimana kamu bisa menebaknya? Tanya Yue Ye. Long Hao Shen menjawab, Presiden Yue Ye, meskipun kekuatan pribadi kamu tidak begitu besar dalam dirinya sendiri, untuk dapat mengeluarkan gulungan mantra terlarang dari tingkat ke-9, yang mampu menyebabkan keturunan Dewa Bulan Iblis untuk muncul, kamu harus memiliki posisi yang cukup tinggi dalam klan Iblis Bulan. Mempertimbangkan status Dewa Iblis Bulan sebagai keberadaan kedua yang paling tangguh di antara 72 Dewa Iblis, karena iblis-iblis dari Provinsi Nareix berani menyinggung kamu, aku tidak percaya kalau kamu akan membiarkannya begitu saja. Mempertimbangkan posisi kamu, orang yang memiliki kekuatan besar dari Yue Demon Clan akan segera tiba, apakah aku benar, dan orang yang memiliki kekuatan besar dari klan Iblis Yue, ini seharusnya tidak menjadi pasukan Demon Hunter kecil seperti kita yang mampu melawan. Jadi, untuk menjaga kerahasiaan identitas kami, aku tidak punya pilihan lain selain bertindak melawan kamu. Bahkan jika tebakan aku salah, aku tidak bisa mengambil risiko untuk membiarkan teman-teman aku menghadapi bahaya seperti itu. Ucap Long Hao Shen. Yue Ye dengan tenang menatap Long Hao Shen, dan tiba-tiba tersenyum. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dia memiliki penampilan yang sangat indah, satu tingkat di atas Chai, dan sepasang mata ungunya dipenuhi dengan pesona dan kemuliaan yang tinggi. Kamu adalah ksatria paling luar biasa yang pernah aku temui, dan aku telah bertemu banyak para ksatria. Jika aku adalah iblis yang berpengaruh, dan mengetahui keberadaan seorang ksatria muda yang luar biasa sepertimu, aku pasti tidak akan menyisihkan biaya untuk membunuhmu selagi aku masih bisa melakukannya. Kalau tidak, dirimu di masa depan akan cenderung menjadi ancaman besar bagi iblis. Balas Yue Ye. Long Hao Shen menatapnya dengan terkejut, jangan bilang padaku, bahwa kamu bukan iblis. Warna matamu telah mengkhianatimu, wahai nona muda dari klan Iblis Bulan. Ucap Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.